semuanya. Terima kasih karena Bapak dan Ibu semuanya sudah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini untuk mendapatkan penyuluhan tentang isi piringku bagi lansia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Javaniti Monista Sabuna, mahasiswa D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, semester 4. Materi hari ini judulnya adalah tetap sehat di usia senja. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengatakan jargon lansia sehat, keluarga bahagia. Oke, siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lansia sehat, keluarga bahagia. Oke, sekali lagi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Lansia sehat, keluarga bahagia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, apa itu lansia menurut Bapak Ibu semuanya? Orang tua. Oh, orang tua, ya benar. Apalagi? Orang yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Oh ya, benar sekali jawaban dari Ibu ini ya. Menurut WHO, lanjut usia adalah seseorang yang usianya sudah lebih dari 55 tahun. Atau menurut seorang peneliti yaitu dari Mojo pada tahun 2015, lansia adalah dapat juga diartikan sebagai menurunnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan struktur serta fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan gizi pada lansia. Menurut Bapak dan Ibu, apakah gizi lansia itu sama atau berbeda dari kebutuhan gizi dewasa ataupun remaja? Beda. Oke, jadi untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikutnya. Jadi pemberian gizi pada lansia diberikan untuk membantu proses penyesuaian diri dengan perubahan-perubahan yang dialami dan juga menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh. Tidak bisa dipungkiri, semakin tua pasti organ-organ tubuh kita semakin mengalami penurunan fungsinya. Jadi harus diberikan gizi yang tepat. Nah, diantaranya gizi untuk lansia ada energi yang diberikan lebih rendah daripada usia dewasa muda atau turun sekitar 5-10%. Selanjutnya ada kebutuhan vitamin dan juga mineral. Untuk kebutuhan vitamin dan juga mineral kurang lebih sama dengan usia dewasa muda. Tetapi untuk pemberian lemak harus dikurangi karena mencegah kolesterol tinggi. Begitu ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada lansia. Apa saja ya kira-kira Bapak dan Ibu? Yang pertama ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong. Semakin tua pasti mulai beberapa ada gigi yang tanggal. Hal ini dapat mempengaruhi nafsu makan ataupun juga kebutuhan gizi pada lansia. Selanjutnya juga ada berkurangnya indera pengecapan yang mengakibatkan penurunan sensitivitas terhadap cita rasa manis, asam, dan asin dan juga pahit. Selanjutnya ada esofagus atau kerongkongan yang mengalami pelebaran. Esofagus ini adalah bagian yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari faring ke lambung. Selanjutnya ada rasa lapar menurun dan juga asam lambung yang menurun. Nah, hal ini dikarenakan karena ukuran lambung pada lansia menjadi lebih kecil sehingga daya tampung makanan menjadi berkurang. Selanjutnya juga ada gerakan usus atau gerak peristaltik yang lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Nah, penyerapan makanan di usus juga mulai menurun. Di daerah usus, enzim yang dihasilkan juga mulai berkurang sehingga metabolisme zat-zat gizi juga tidak sebaik waktu muda dulu, Bapak dan Ibu. Jadi, penyerapan makanan dan juga zat gizi di usus mulai menurun. Seperti itu. Lalu, ada masalah gizi pada lansia. Mungkin di rumah Bapak Ibu ada yang punya lansia. Biasanya masalah apa aja yang ada pada lansia? Mungkin bisa disebutkan Bapak dan Ibu. Darah tinggi. Oh, darah tinggi ya. Apalagi? Siapa lagi? Mungkin ada yang lain? Pegel-pegel.
Oh iya, pegel-pegel. Benar sekali. Ada lagi? Pusing. Oh, pusing ya. Nah, masalah-masalah gizi pada lansia diantaranya yang udah Bapak Ibu sebutkan tadi ya. Ada hipertensi atau darah tinggi. Terus ada diabetes, ada stroke, nyeri sendi atau asam urat yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Apa tadi? Pegel-pegel. Terus ada juga kanker. Nah, menurut Riskesdas 2018, penderita hipertensi di Indonesia ada 34,1%. Terus obesitas ada 31%. Stroke ada 10,9%. Nyeri sendi ada 7,3%. Penyakit jantung koroner ada 3,8%. Dan diabetes mellitus ada 2%. Seperti itu. Jadi masalah-masalah gizi pada lansia ini harus dihadapi dengan pemenuhan gizi yang tepat. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mencegah masalah gizi yang ada pada lansia? Yang pertama dan yang utama pasti adalah menjaga pola makan. Selanjutnya ada menjaga aktivitas fisik. Lalu yang tidak kalah penting ada pemantauan status gizi. Kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama tadi adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan yang bagaimana? Yang pertama ada makan makanan yang mudah dicerna. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa lansia mulai mengalami penurunan fungsi organ. Seperti gigi yang mulai tanggal atau ompong. Kemudian ada penyerapan usus yang mulai menurun, asam lambung yang mulai menurun, rasa lapar yang mulai menurun, kemudian ada penurunan sensitivitas pada rasa makanan, dan masih banyak lagi. Jadi harus diperhatikan jenis atau bentuk makanan untuk lansia. Lalu ada hindari makanan yang terlalu manis yang bisa menyebabkan gula darahnya menjadi naik, makanan yang gurih yang bisa menyebabkan hipertensi, dan mungkin mulai mengurangi goreng-gorengan yang bisa menyebabkan kolesterolnya tinggi. Untuk lansia bisa diberikan makanan porsi kecil tapi sering. Mungkin bisa diberikan dengan makanan selingan, susu ataupun buah-buahan. Dan jangan lupa batasi minum kopi atau teh. Dan juga makan makanan yang mengandung tinggi zat besi seperti kacang-kacangan, sayur bayam ataupun sayuran hijau yang lainnya. Kemudian ada menjaga aktivitas fisik. Untuk lansia, menjaga aktivitas fisik bisa disesuaikan dengan kemampuannya. Contohnya saja jogging atau lari-lari kecil di sekitar rumah. Lalu ada senam untuk lansia, senam jantung sehat mungkin, atau senam-senam yang lainnya. Mungkin juga bisa dengan aktivitas seperti berkebun, ada aktivitas memasak, ada jalan sehat, atau mungkin bersepeda ringan yang bisa dilakukan untuk melatih aktivitas fisik pada lansia. Nah, yang kemudian ada pemantauan status gizi yang dilakukan dengan cara penimbangan berat badan agar bisa mengetahui jika ada lansia yang kehilangan berat badan yang tidak diinginkan, atau mungkin lansia yang sudah overweight atau mengalami obesitas. Kemudian ada tensi untuk mengontrol tekanan darah apabila ada lansia yang mengalami kenaikan tekanan darah atau hipertensi ataupun hipotensi atau tekanan darah rendah. Lalu ada cek gula darah, ini untuk memantau apakah ada lansia yang mengalami diabetes atau pradiabetes, sehingga dilakukan tindakan yang cepat dan tepat apabila gula darah mulai naik. Lalu ada angka kecukupan gizi untuk lansia. Di sini saya menggunakan AKG 2019. Untuk laki-laki umur 50 sampai 64 tahun, energi yang dibutuhkan adalah 2150 kilokalori dan protein 65 gram, lemak
60 gram, karbohidrat 340 gram. Untuk perempuan umur 50 sampai 64 tahun, kebutuhan energinya adalah 1800 kalori, protein 60 gram, lemak 50 gram, dan karbohidrat 280 gram. Nah, untuk bisa menjaga kesehatan pada lansia, salah satunya adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan untuk lansia bisa menggunakan dengan pedoman isi piringku. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang isi piringku? Belum. Oh, belum. Nah, kalau 4 sehat 5 sempurna sudah pernah dengar ya Bapak Ibu tentunya? Sudah. Oke, sangat familiar sekali tentunya ya. Kalau 4 sehat 5 sempurna. Jadi, 4 sehat 5 sempurna itu sudah lama diganti atau mungkin sudah kedaluarsa. Digantikan dengan apa? Digantikan dengan isi piringku. Jadi, isi piringku itu merupakan salah satu panduan makanan yang sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Seperti itu. Seperti ini ya Bapak Ibu gambarnya. Jadi ada 1/3 bagian untuk makanan pokok, 1/6 bagian untuk lauk pauk, 1/3 bagian untuk sayuran, dan 1/6 bagian untuk buah-buahan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke lebih detailnya lagi. Ada makanan pokok. Seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, jenis-jenis makanan pokok pasti ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Selain beras, makanan pokok itu apa saja Bapak dan Ibu? Kentang ya. Apalagi? Ketela ya, betul sekali. Ada apa lagi? Jagung ya, betul. Terus ada apa lagi? Roti. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, makanan pokok. Contoh-contoh makanan pokok ada beras, kentang, umbi-umbian, jagung, roti, tepung-tepungan, itu semuanya merupakan sumber makanan. Nah, makanan pokok sebagai sumber karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, dapat merangsang produksi insulin dan merangsang pertumbuhan atau aktivitas bakteri di usus besar. Nah, ini ada gambar contoh nasi putih satu porsi besar ada 300 gram, satu porsi sedang 200 gram, dan satu porsi kecil 100 gram. Banyaknya bisa Bapak Ibu lihat di PowerPoint. Di situ ada contoh nasi yang sudah ada di dalam piring. Kemudian ada kentang rebus, satu buah besar, seperti itu ya Bu, yang A itu satu buah besar, kurang lebih 150 gram. Terus ada B, itu satu buah sedang, segitu kira-kira 100 gram Bapak Ibu. Lalu ada C, itu satu buah kecil, bisa Bapak Ibu lihat, itu 75 gram kurang lebih. Kemudian kita lanjut ke sumber lauk pauk. Sumber lauk pauk ini bisa berasal dari sumber lauk pauk hewani dan juga lauk pauk nabati. Dalam sekali makan harus ada dua-duanya. Karena apa? Karena protein berperan besar dalam menjaga stabilitas pH tubuh. Protein membantu dalam pemeliharaan tekanan osmotik dalam sekat-sekat rongga tubuh dan juga perbaikan pertumbuhan dan pemeliharaan struktur sel jaringan dari organ tubuh. Nah, bisa dilihat di PPT. Di situ ada contoh lauk hewani yaitu ayam goreng bagian paha. Yang A itu ada satu potong paha atas. Bisa Bapak Ibu lihat besarnya seperti itu, kurang lebih 40 gram. Itu satu porsi ya Bapak Ibu. Dan juga ada satu potong paha bawah. Besarnya bisa Bapak Ibu lihat seperti itu, sebesar itu, kurang lebih 30 gram. Nah, untuk lauk nabatinya, contohnya ada tempe goreng. Di situ ada satu buah tempe yang bentuknya segitiga, 30 gram. Sebesar itu kurang lebih 30 gram. Ada juga yang persegi, satu potong besar seperti yang Bapak Ibu lihat, itu kurang lebih 50 gram. Dan juga ada satu potong sedang seperti yang di huruf C itu ya Bapak Ibu, itu kurang lebih besarnya 25 gram. Jadi bisa Bapak Ibu lihat besar kecilnya seperti yang ada di gambar. Kemudian ada buah. Contoh buah yang dianjurkan untuk lansia yaitu pisang, buah naga, apel, alpukat, belimbing, dan masih banyak lagi. Karena manfaat buah untuk kesehatan
Selain untuk memelihara kesehatan organ, kandungan nutrisinya juga bermanfaat untuk melindungi tubuh dari penyakit, bahkan dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Ini contoh-contoh buahnya. Belimbing sebesar itu atau satu buah belimbing sebesar yang ada di PPT itu kurang lebih 150 gram. Kalau diiris dengan sebesar yang B, di huruf B, itu kurang lebih 30 gram. Lalu ada pisang Ambon. Satu pisang Ambon seperti yang ada di PPT, bisa Bapak Ibu lihat, itu besarnya 100 gram. Dan di situ ada buah anggur, kurang lebih 10 buah. Itu satu porsi, kurang lebih 120 gram. Jadi sebenarnya kalau untuk gram-gramnya Bapak dan Ibu tidak usah terlalu diperhatikan, karena kalau mau makan pasti kemungkinan besar Bapak dan Ibu tidak menimbangkan ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah besar kecilnya, atau mungkin berapa buah, seperti buah anggur ini 10 buah satu porsi. Kalau buah pisang bisa Bapak Ibu lihat satu buah pisang itu satu porsi, dan buah belimbing yang ada di PPT besarnya seperti itu satu porsi. Seperti itu. Lalu ada sayuran. Contoh sayuran yang dianjurkan untuk lansia ada bayam, wortel, tomat, sawi, dan masih banyak lagi yang dianjurkan untuk lansia. Manfaat sayur-sayuran secara garis besar adalah untuk sumber serat, vitamin, dan mineral yang cukup baik bagi tubuh dan kesehatan manusia. Karena sayuran ini dapat mengatur metabolisme tubuh, dapat untuk pencegahan penyakit dan juga pengendalian berat badan. Contoh sayurnya di sini ada tumis sawi. Satu piring seperti yang ada di gambar itu 100 gram atau sekali makan. Jadi sekali makan kita atau lansia diberikan 100 gram sayuran. Bisa Bapak Ibu lihat di PPT juga ada sayur sop. Sayur sop 1 sendok sayur seperti itu 30 gram. Atau 1 mangkok 250 gram. 1 mangkok yang seperti di PPT itu ya Bapak dan Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat. Ini ada contoh menu untuk lansia. Makan paginya ada nasi 1,5 centong, ayam goreng seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, 1 potong paha atas atau paha bawah, kemudian ada tahu bacem 2 potong sedang, lalu ada sayur sop 2 sendok sayur, kemudian ada buah jeruk 1 buah, lalu ada gado-gado 1 porsi, dan buah apel 1 buah. Makan malamnya ada nasi 1 porsi sedang atau 1,5 centong, lalu ada pepes ikan 1 bungkus, tempe goreng 1 potong besar, lalu ada tumis sawi 1 mangkok atau 1 piring yang seperti Bapak Ibu lihat di atas tadi. Kemudian ada pisang Ambon 1 buah. Untuk snacknya ada bolu kukus dan buah anggur 10 buah seperti yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, dan juga nagasari. Seperti itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang isi piringku untuk lansia. Sehat itu berawal dari apa yang kita makan. Nantinya akan mempengaruhi kesehatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Untuk itu, mari menjaga kesehatan sejak muda untuk masa lansia yang bahagia. Oke, sebelum saya undur diri, mari kita ucapkan jargon yang kita ucapkan di awal tadi sebelum mengakhiri penyuluhan ini. Siap ya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lansia sehat, keluarga bahagia. Oke, lebih semangat lagi. Lansia sehat, keluarga bahagia. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat.